Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dengan detak jantung yang kencang setelah melihat wajah orang tercinta yang sudah wafat di dalam mimpi? Apakah itu hanya sekedar kerinduan yang mendalam, ataukah ada pesan nyata dari alam barzah yang sedang disampaikan langsung kepada Anda? Banyak dari kita yang merasa bimbang, takut, atau bahkan menangis terseduh-seduh saat mengalami pertemuan tersebut. Padahal dalam sudut pandang Islam, fenomena ini bukanlah kejadian biasa, melainkan sebuah tanda yang penuh dengan rahasia langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai ilmu di balik mimpi ini, silahkan tekan tombol like, tuliskan doa terbaik untuk orang tua atau kerabat Anda yang sudah tiada di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya yang bisa mempertebal iman kita semua. Sahabat beriman, fenomena pertemuan arwah dalam tidur bukanlah isapan jempol belaka. Dalam Islam, tidur sering disebut sebagai kematian kecil, di mana ruh manusia dilepaskan dari jasadnya. Hal ini dijelaskan secara sangat mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat suci ini menjadi kunci bagi kita untuk memahami bahwa di dimensi tidur, Allah memiliki kuasa untuk mempertemukan ruh orang yang masih hidup dengan ruh mereka yang telah mendahului kita. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa arwah orang yang sudah meninggal bisa memberikan kabar atau pesan kepada orang yang hidup melalui mimpi yang benar. Terkadang kehadiran mereka adalah cara halus untuk mengingatkan kita agar kembali ke jalan yang lurus atau sebagai isyarat bahwa mereka sangat mengharapkan hantaran berupa doa dan sedekah dari dunia. Sejarah mencatat kisah-kisah luar biasa dari para ulama mengenai hal ini. Salah satunya adalah kisah Asim Al-Juhdari yang ditemui melalui mimpi setelah wafatnya. Dalam dialog spiritual tersebut, terungkap sebuah rahasia bahwa para ahli kubur ternyata memiliki waktu khusus untuk berkumpul, yaitu pada malam Jumat dan pagi harinya. Mereka saling bertukar kabar tentang kondisi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan mereka sangat menyadari siapa saja yang datang berziarah ke makam mereka, terutama pada hari Jumat yang penuh barokah. Pengetahuan ini memberikan kita pemahaman betapa pentingnya menjaga tradisi mendoakan dan menziarahi mereka, karena mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa atas perhatian yang kita berikan. Selain itu, terdapat riwayat dari seorang wanita soleha bernama Rohimah. Dalam mimpi anaknya, ia menyampaikan bahwa maut adalah musibah yang sangat berat. Namun bagi mereka yang beriman, alam barzah berubah menjadi taman yang indah dan harum. Pesan yang paling menyentuh dari riwayat ini adalah ketika sang ibu meminta anaknya untuk tidak pernah berhenti berkunjung dan mendoakannya. Ia berkata bahwa saat anaknya datang dari rumah untuk berziarah, para malaikat akan memberitahukan kedatangannya, dan hal itu membawa kebahagiaan bagi seluruh ahli kubur di sekitarnya. Ini adalah bukti nyata bahwa ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak tidak akan pernah putus meski terhalang dinding kematian. Namun kita juga harus tetap waspada dan memiliki filter ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tidak semua mimpi adalah pesan dari Allah. Jika Anda bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal dalam keadaan yang baik, memberikan nasihat kebaikan atau membuat hati merasa tenang, maka itu adalah mimpi benar yang berasal dari Allah. Namun jika mimpi itu terasa gelap, menakutkan atau membawa pesan yang bertentangan dengan syariat, maka itu adalah gangguan setan yang ingin membuat Anda bersedih. Jika hal buruk itu terjadi, segeralah memohon perlindungan kepada Allah dan jangan menceritakannya kepada siapapun agar tidak menjadi beban pikiran yang merusak iman. Sahabat beriman, setiap detik yang kita lalui setelah bermimpi adalah kesempatan untuk berbuat baik bagi mereka yang sudah di alam sana. Jangan biarkan mimpi itu hanya lewat begitu saja, jadikan ia sebagai pemantik bagi kita untuk lebih giat beribadah dan menjadi anak yang soleh. Karena hanya doa anak yang soleh dan sedekah jariahlah yang mampu menerangi kegelapan liang lahat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita bersama orang-orang tercinta di surga Firdaus kelak. Jangan lupa untuk menyaksikan video edukasi selanjutnya yang akan membahas tentang tanda-tanda husnul khotimah yang jarang diketahui banyak orang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.